kan seperti yang Ibu katakan tadi di anekdot itu. Terus pertanyaan dari Ibu, bagaimana kesinambungan dari proyeknya tadi Bu ya. Jadi kalau tidak salah itu dalam 1 tahun itu kita harus menghabiskan 7 ya kan? 7 tema itu 7 ya. tema itu. Nah, kami ini karena maaf ya terus terang saja di SMA 7 kan dapat dana, sedangkan kami ini nggak ada dana. Jadi bagaimana caranya agar kita itu bisa melaksanakan dengan les dana, tidak ada dana sama sekali. Maka kemarin itu yang pertama itu kami menggunakan suara demokrasi. Mengapa kami mengambil suara demokrasi? Karena pada waktu itu kami kaitkan dengan pemilihan OSIS, dan memang pada praktiknya pemilihan OSIS kemarin itu diimplementasikan seperti kita menggunakan suara demokrasi. Jadi kita ada KPPS, ada foto-fotonya, malah ya ada bagaimana cara membuat yang bilik suara, kotak suara, seperti itu. Jadi artinya apa di sini? Anak ini mempraktikkan secara nyata apa yang ada di profil tadi seperti itu. Jadi dan itu diletakkan kami ini di hari Jumat di jam kedua jadi gini kan kelas 10 kan sudah menggunakan itu mat merdeka kan. Jadi yang di hari Jumat itu 1, 2 itu pelajaran, terus 3, 4 sampai jam 10.15 itu mereka langsung pulang, dia mengerjakan proyek. Jadi waktu itu saya kena di 10D dan kami kan 10A sampai F kan, jadi saya kena 10D. Jadi Bu Memkasma itu sebagai bosnya, apa namanya ya bahasanya itu ya, sebagai koordinatornya. Jadi dia itu memberikan, kadang-kadang kami kumpul, besok kasih apa ya, besok kasih apa, nanti kita tentukan. Jadi setiap hari Jumat itu kami sudah sepakat seperti itu. Yang pertama kemarin itu diawali dengan pengenalan P5 tadi yang ada beriman, bertakwa, bertakwa Esa, dan 6 kan kebinakaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bermakna nalar. Ini yang tadinya nanti diimplementasikan di kurikulum. Kalau saya nanti dipraktekkan ya, tapi dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari seperti Kak Nisa tadi. Nah, tapi di RPP kita nanti ada satu lagi tambah, profil pelajar Pancasila kreatif. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sama, cuma kita letakkan di samping kan. Tapi ya udahlah, ikuti aja lah. Kan sudah tinggal nambah 1 kolom, 1 poin aja gitu kan, tinggal kita tambah 1 klik itu. 1 klik gitu aja kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian yang kedua, kami kemarin tuh pengenalan demokrasi. Kemudian yang ketiga, kami sampai 7 kali. Ketika 7 itu di pas kemarin itu pemilihan OSIS. Jadi yang kedua, jadi pada waktu ke-6-nya itu kami suruh OSIS yang bagaimana cara visi misi. Kemudian kami bikin pamflet juga kayak kita, pilihlah saya nomor sekian kayak pemilu itu kan. Kami bikin juga seperti itu. Jadi bagaimana tata caranya kita melakukan demokrasi seperti itu, nyata, dalam bentuk nyata. Jadi begitu nanti di berikutnya kan kami kearifan lokal kan juga gitu. Jadi maksudnya itu mengenalkan si anak kita ini, selama ini kan anak kita itu kan sudah keluar negerian ya. Jadi maksudnya itu anak itu dilarikan ke pertama seperti Pancasila sih sebenarnya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, kebinakaan global, karena kita ini kan alasannya Indonesia itu kan banyak, ada suku, ada budaya, ada ras lah gitu kan, banyak kan. Kemudian bergotong royong, itu kan memang jiwa kita. Indonesia itu kan memang bergotong royong kan. Kemudian mandiri, kita harus mandiri supaya kita nggak ngutangan terus sama luar negeri kan, begitu. Kreatif. Amin ya Allah. Saya ngomong bukan individu loh ya, negara loh ya. Jangan menyalahkan masalahnya. Memang cocok jadi tim P5. Yang kelima adalah kreatif. Memang kita harus kreatif. Kita menanamkan si anak itu agar kreatif. Jadi kemarin itu kalau kami kan pertama meminjam KPU. Ternyata kan kita tahu lah, pemilihan presiden kemarin kan pakai kartus yang dikunci, kita tahu lah ya seperti itu. Kemudian mereka alasannya nggak bisa. Akhirnya kami kebetulan di rumah itu kan ada untuk jemur padi itu. Iya, buat simulasi. Bukan, kami itu apa namanya kayak gini loh Pak, Kak, yang panjang gitu. Kami balik. Jadi terus kursi saya balik, ada fotonya itu. Jadi untuk tempat pemungutan suaranya tersembunyi, jadi bilik suara. Jadi disitulah kami otak anak itu supaya kreatif bagaimana dari hal yang tidak berguna menjadi berguna dan tidak mengeluarkan dana tadi masalahnya. Kemudian bernalar kritis, memang benar kan kalau kita nggak kritis, nanti kita kena tsunami aja nggak tahu. Kalau kita berpikir kritis, oh ternyata ini mau tsunami, berarti kita harus melarikan diri, seperti itu. Jadi ke-6 itu yang diimplementasikan, dan prakteknya seperti itu. Setelah itu selesai, seperti itu kira-kira mungkin ada pencerahan atau gimana Bu Ika? Jadi Kak, hubungan